Ya pemirsa, harga nikel terus turun, bahkan ada yang mengatakan terjun bebas sepanjang tahun lalu sampai awal tahun ini. Dan ini bahkan sempat menyentuh level terendah sejak April 2021. Turunnya harga nikel salah satunya dinilai karena oversupply pasokan nikel Indonesia. Bahkan beberapa produsen nikel Australia sampai menutup sementara tambang mereka karena penurunan harga nikel yang berkepanjangan. Lalu bagaimana nasib pengusaha nikel di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, Medi Catherine Lengkei. Bu Medi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Ya, Bu Medi, saya lihat Ibu masih tersenyum, artinya jatuhnya harga nikel belum terlalu parah begitu ya. Tapi pertanyaannya boleh diupdate singkat saja Bu, sebetulnya apa benar harga nikel dunia itu jatuh di tahun lalu sampai sekarang karena oversupply nikel dari Indonesia? Ya, Mas Leo, sebenarnya betul banget ya, sejak April 2022 sampai per hari ini, itu harga nikel terus merosot jauh ke bawah ya, bukan ke atas. Kita berharap sih seperti 2 tahun lalu ya, menembus 50.000 atau 80.000 mudah-mudahan. Tapi betul banget, sepanjang tahun kemarin sampai hari ini, nikel menembus di hari ini di 16.000. Nah, itu sangat amat berdampak kepada kapasitas dan efisiensi efektif produksi nikel Indonesia, Mas Leo. Ya, kalau harga Ya, nikel makin turun kan tentu seluruh pengusaha, saya rasa bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, oke. negara-negara penghasil nikel juga akan merasakan dampak yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Indonesia saat ini. Nah, Harga menjawab sekarang Bu salah satu Medi, faktor apa sih oke. yang menurun? Harga sekarang Ya, berapa Bu untuk nikel dan harga aman? Paling rendah itu di harga berapa supaya Bu Medi dan teman-teman APNI masih bisa terus berusaha? sebenarnya kalau kita bicara stabil ya, harga kita kan harus menghitung kos produksi nih, Mas Leo ya. Oke. Kemudian juga faktor-faktor penentu yang lain termasuk kewajiban-kewajiban kita baik ke negara atau ke masyarakat sekitar atau apapun itu. Nah, faktor aman kita kalau kita berbicara nih kalau sebenarnya di angka 18 sampai 20.000. Itu pun kita tidak bisa berhitung dengan rasio keuntungan yang mungkin Hmm, sekitar di atas 20 atau ya, 30%. 18.000 aja dan 16.000 ini kita masih pada posisi bertahan atau survive aja, Mas Leo. oke. Itu tadi ribu dolar ya Bu ya per apa Bu? Per ton untuk Per ton. komoditas nikel dunia. Baik. Sekarang jumlah smelter ada berapa yang beroperasi, yang diproduksi berapa banyak dan kebutuhannya sebenarnya berapa Bu sehingga kemudian dikatakan oversupply nikel sekarang ini? Ya, Mas Leo. Jadi kalau kita berbicara nikel, saya cukup bangga ya hilirisasi kita nikel kita ini over berhasil, over sukses ya. Tapi Hmm, bukan hilirisasi banget gitu ya, nikel downstream hmm, lah. Nah, sampai akhir 2023 pabrik pengolahan nikel itu sudah berdiri yang berproduksi ya. Yang berproduksi itu ada 81 perusahaan. Jangan berhitung oh, kawasan industrinya, tapi 81 perusahaan di mana mengolah dari 247 line furnace. Nah, kalau kami oke. berhitung faktornya adalah kekhawatiran kami mengenai cadangan. Kembali lagi cadangan. Indonesia Hmm, nomor satu. Tapi kalau nikel dimakan terus kan ini nikel nggak beranak habis. lagi ya. Nah, Ya. mau nggak mau kan nikel akan makin habis nih Mas Leo. Ini yang harus Hmm, menjadi kekhawatiran kita. Termasuk juga dengan adanya pabrik-pabrik yang makin bertambah, kalau kita bilang jor-joran banget nih hilirisasi nikel, ya kita hmm. harus memperhatikan faktor lingkungan dan yang paling penting lagi akhir-akhir ini kan Mas Leo tahu sendiri banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan di Ya, beberapa pabrik kecelakaan kerja ya. pengolahan. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kita nih, Baik, lingkungan dan kecelakaan. Ini yang faktor penting banget menjadi konsentrasi pemerintah baik. Indonesia. Bu Medi, kalau bisnis praktisnya masih seperti sekarang, tidak ada penghentian jumlah smelter baru, malah bertambah terus, itu cadangan nikel akan habis dalam berapa tahun dari sekarang, Bu? Iya, Mas Leo, kalau kita berhitung kebutuhan dulu ya, tahun lalu itu kebutuhan 2023, kebutuhan Mhm. biji nikel lokal ya, domestik, itu hampir 160 atau 170 juta ton ya, Hmm, hmm. metrik ton. Kemudian di tahun 2024 ini, itu ada konsumsi nanti sekitar 230 sampai 240 juta ton biji nikel. Nah, Hmm, kita berhitung cadangan kita yang terukur di tahun 2019 kemarin kan hanya 4,5 miliar ton. Itu pun terbagi dari
3,6 miliar ton untuk biji nikel kadar rendah, kemudian hanya 900 juta ton untuk biji nikel kadar tinggi atau Hmm. saprolite. Hmm. Sedangkan pabrik-pabrik pengolahan saat ini kebanyakan masih mengkonsumsi biji nikel kadar tinggi. Nah, kalau tahun ini kebutuhannya sekitar 200 juta ton lebih Oke. ya, berarti kan sustainable pabrik ini kan hanya bertahan berapa tahun? Mungkin nggak Baik. sampai 45 tahun nantinya. Nah, Oke. solusinya apa dari kami adalah satu, bagaimana kita menjaga cadangan. Kita buka lahan baru, masih banyak areal-areal baru yang belum dibuka. Kemudian yang Hmm. kedua, bagaimana kita menjaga kualitas nikel itu untuk tidak jor-joran mengambil biji nikel kadar tinggi. Karena biji Baik. nikel kadar rendah juga tetap bisa digunakan oleh pabrik-pabrik atau smelter-smelter yang sudah existing saat ini. Baik, Bu Medi, ini pembicaraan kita terkait dengan nikel ini kan terangkat lagi ketika pada debat Cawapres hari Minggu yang lalu itu ada yang mengatakan bahwa ada yang anti nikel ya. LFP, lithium ferrofosfat itu sekarang sudah mulai menguasai baterai mobil listrik dan itu akhirnya dikatakan oleh paslon ini mempromosikan Tiongkok ketimbang nikel Indonesia. Pertanyaan saya Bu, sebetulnya konsumen terbesar nikel di Indonesia apakah memang produsen baterai mobil listrik atau memang perusahaan baja tahan karat stainless steel? Karena kalau saya baca literatur sebenarnya stainless steel itu yang paling banyak menyerap nikel. Yang mana Bu Medi? Iya, kalau berdasarkan data kita Mbak Leo ya, pabrik-pabrik pengolahan yang sudah existing yang tadi saya sudah sampaikan ada 81 ya. Mm-mm. Itu ada 76 ya, 76 pabrik masih mengolah pirometalurgi atau RKIF di Mm-mm. mana hasil produksinya adalah NPI atau ferronickel menuju nickel matte itu semua ke stainless steel ya. Dan Hmm. pengolahan hidrometalurgi untuk mengolah bahan baku baterai itu yang NMC nanti ya ke baterai Ya. katoda menjadi MHP atau nikel sulfat itu baru 4 atau 5 pabrik pengolahan hidrometalurgi. Nah, Hmm. artinya total kapasitas produksi dari pabrik-pabrik pengolahan nikel di Indonesia saat ini masih mayoritas untuk stainless steel, Mas Leo. Oke. Kalau ada usulan Bu Medi untuk mengeluarkan peraturan pemerintah untuk memastikan kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia harus pakai baterai yang berbahan nikel. NMC. Itu menyalahi aturan perdagangan bebas atau tidak satu, lalu yang paling penting APNI mendukung itu atau tidak Bu? Kita harus lihat dulu Mas Leo ya, pabrik-pabrik untuk mengolah baterai yang berbasis nikel yaitu Mm-mm. NMC. Pertanyaannya adalah manufacturer baterai untuk NMC itu sendiri sudah ada belum? Yang kedua, menjadi Mm. baterai sel Indonesia itu hanya mampu sampai ke baterai katoda. Ya, NMC itu hanya Oke, baterai katoda ya Mas Leo ya. oke. Kita Hmm. masih butuh berpartner dengan negara lain penghasil lithium dan grafit. Indonesia Oke, tidak punya untuk lithium dan ya, grafit. Nah, ya, pertanyaannya adalah semampu mana Indonesia bisa menggandeng negara lain untuk mengirim konsentrat lithium grafitnya ke Indonesia sehingga baterai sel dari nikel atau NMC itu bisa terjadi di Indonesia. Itu dulu yang harus baik, kita pertimbangkan. Yang baik, kedua, kalau kita berbicara baterai manufacturers, ya, baterai itu kan lebih efisien, lebih murah sampai saat ya, ini masih LFP. Sejak awal oke, aja Tesla oke, EV-nya masih LFP. Dan saat baik, ini Mas Leo ya perlu informasi juga pengembangan inovasi baru dari untuk electric vehicle itu ya, sudah menuju ke hidrogen, nuklir, bahkan yang oke, terbaru lagi BYD baru mencoba baik. meresearch Bu baterai Medi, dari oke. sodium. Maaf waktu Gitu. kita terbatas, tapi singkat saja Bu, permintaan APNI apa Bu untuk kemudian membantu supaya harga nikel tahun ini tidak jatuh lebih dalam lagi? Singkat saja Bu. Ya, sebenarnya gampang. Kalau kita mau lihat harga nikel, kini kan penentunya faktor dunia nih, Mas. Ya, Indonesia ini Oke, hanya produsen. Untuk oke, menentukan harga itu tentu ada sisi buyer, ya, sisi market, sisi trading worldwide, ya, bukan hanya baik, Indonesia. Indonesia hanya produsennya. Nah, baik, sekarang bagaimana Indonesia bekerja sama dengan salah satunya negara-negara penghasil nikel. Bagaimana kita oke, merumuskan kebutuhan para pelaku-pelaku nikel nih, baik, merumuskan harganya, baik, baik, merumuskan tren marketnya, merumuskan asesmennya, dan yang paling penting lagi adalah penentuan bagaimana asesmen untuk ESG. Ini yang paling oke, penting, Mas. Ya, seperti minyak kan ada OPEC ya. Kenapa sih kita nggak ya. bergabung negara-negara lain untuk Ya, kebutuhan kita menghimpun sendiri sehingga kekuatan kita bisa untuk merumuskan mengendalikan juga harga bersama. nikel. Terima kasih Sekjen APNI, Betul, Mas. Ibu Medi Katrin Lengke sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Bu Medi.